lagi dalam pembahasan materi berikut ini tentang tingkatan organisme dalam ekosistem. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengidentifikasi organisme dalam sebuah contoh ekosistem. Seperti kasus yang diberikan berikut ini, ada penampakan di dalam sebuah kolam. Nah, kira-kira apakah benar atau apa sajakah penampakan yang ada? Benar, ada penampakan hantu. Hus, ada-ada saja. Bagaimana kalau kita dengarkan dulu penjelasan pada materi sebelumnya? Terdiri dari apa saja tingkatan organisme itu? Kita mulai dari individu. Individu adalah organisme tunggal, yaitu contoh seekor hewan. Nah, dalam hal ini adalah seekor gajah. Ini namanya individu. Kalau manusia, seorang manusia. Kalau pohon, sebatang pohon. Nah, ini satu pohon, ini gambarnya itu adalah individu. Kemudian lebih meningkat dari individu, kumpulan individu ini digabung dalam satu tempat tetapi sejenis, itu namanya populasi. Kemudian contohnya apa di sini? Dalam sebuah danau ada sekelompok ikan nila, populasi pohon jati di hutan. Kalau gambar ini ya populasi rumput bisa. Terus komunitas. Setelah individu populasi ada komunitas yang ketiga, kumpulan populasi yang hidup dalam satu tempat tertentu. Misalnya dalam kolam, ada kolam ini misalnya ada ikan air tawar, ada ikan nila, ada sekumpulan teratai, ada sekumpulan ganggang hijau, ada juga sekumpulan katak. Itu komunitas, kumpulan dari beberapa populasi. Yang keempat itu ada disebut dengan ekosistem. Kalau ekosistem ini kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya saling berinteraksi. Berarti di sini komunitas ikan dengan udara, air, tanah, dan sinar matahari. Yang berikutnya ada bioma. Kalau bioma area tanah yang luas berdasarkan iklim serta tumbuhan dan hewan yang ada di sana. Contohnya bioma gurun, padang pasir, ada tundra. Nah, yang paling tinggi tingkatannya adalah biosfer. Biosfer itu adalah semua ekosistem yang ada di bumi beserta atmosfernya. Oke. Oh, begitu toh. Berarti di dalam kolam itu ada ikan, ada bunga teratai, ada air, ada udara, ada sinar matahari, ada apa lagi ya? Oh ya, yang kecil-kecil itu. Oh, fitoplankton dan zooplankton. Iya, betul sekali bahwa di dalam sebuah kolam itu terdapat berbagai jenis makhluk hidup maupun benda mati. Seperti diantaranya sesuai dengan tingkatan dari organisme yang ada di dalam suatu ekosistem. Terdiri dari yang pertama individu, misalnya contohnya tadi seekor ikan, seekor kodok, sebatang pohon teratai, kemudian ada sebuah zooplankton, fitoplankton. Nah, kemudian populasinya ada kumpulan ikan, ada kumpulan kodok, kumpulan bunga teratai, kumpulan zooplankton dan fitoplankton. Kemudian ketiga ada komunitas ya. Populasi daripada ikan itu berkumpul menjadi satu, berbagai jenis kumpulan atau populasi ikan, berbagai jenis populasi daripada teratai dan jenis yang lainnya yang ada di dalam kolam tersebut. Nah, kemudian dari semua makhluk hidup itu akan berinteraksi, berhubungan dengan lainnya, dalam hal ini lingkungannya, yaitu dengan udara, dengan air, dengan sinar matahari. Jadi terjawab sudah bahwa apa saja jenis penampakan yang ada di dalam sebuah kolam tersebut.
Untuk tingkatan ke-5 dan ke-6, bioma dan biosfer. Nah, sekarang bisakah kalian mencari sebuah contoh kasus di lingkungan sekitarmu tentang hal ini? Terima kasih.